Suling Emas, Jilid 5 bagian 1. Lucian juga memandang ke arah itu. Tak lama kemudian, di bawah sinar bulan yang mencorong, yang merupakan bola api merah bulat di sebelah timur, muncullah dua orang pemikul itu, berjalan dengan langkah lebar, setengah berlari. Kakek lumpuh itu bersila di atas dipan bambu. Rambutnya sebagian besar menutupi muka, menyembunyikan sepasang matanya yang bersinar-sinar seperti mata harimau. Suasana menjadi tegang sekali. Dan ini terasa oleh Liu Lucian yang sudah merasa gembira karena sebentar lagi ia akan menyaksikan pertandingan hebat. Berhenti, kakek lumpuh mengomando, dan kedua orang pemikul itu berhenti pada jarak 20 meter dari keempat orang yang sudah siap itu. Tiba-tiba, pikulan itu, berikut dipan bambu dan kakek lumpuh, terlempar ke atas, melayang ke depan, dan turun ke atas tanah di depan empat orang musuh. Turun tanpa suara dan tanpa menimbulkan debu, seakan-akan sehelai daun kering melayang turun dari pohon. Bukan main hebatnya ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang diperlihatkan kakek lumpuh itu. Dua orang pemikul lalu berjongkok, dan sikap mereka tidak peduli. Agaknya, sudah terlalu sering mereka ini melihat tuan mereka bertempur atau membunuh orang. Memang, selama belasan tahun ini, setelah kerajaan Tang roboh, Xin Jiu Ku Paong, yang sudah mengganti namanya menjadi Kong Lo Sengjin, kerjanya hanyalah mencari perkara dan membunuhi orang-orang yang dianggapnya tidak setia kepada kerajaan Tang yang sudah roboh. Dalam kecewa dan sakit hatinya karena kedua kakinya lumpuh, kakek ini menjadi seperti tidak normal lagi pikirannya, menjadikannya ganas, kejam, dan gila-gilaan. Nah, kalian menantangku, aku sudah datang, majulah. Kakek itu menantang dengan sikap tenang saja, masih bersila, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Setelah melangkah maju setindak, Wesio itu mewakili teman-temannya menjawab, Ku Paong, sebelum kami turun tangan terhadapmu, baiklah kau ketahui lebih dulu bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak tahu bahwa kau seorang bekas raja muda yang setia terhadap rajamu, dan di samping itu, seorang yang terkenal di dunia Kang Ou. Kalau kau membunuhi musuh-musuhmu, atau membunuhi orang-orang yang kau anggap telah mengkhianati kerajaan Tang, itu Pinceng dan adik-adik Pinceng ini tidak akan ambil peduli. Akan tetapi, secara kejam kau membunuhi para pengungsi hanya karena mereka hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang. Hal ini amatlah keji, dan bukan hanya kami, melainkan semua orang gagah tentu akan menentangmu. Kami berempat sudah mengangkat saudara, bersumpah hendak membasmi kejahatan. Pinceng Hou Huat Wesio, murid dari Xiao Lim Pai, Toheng ini Liong Xin Chu, seorang tosu dari Kunlun Pai, dia itu Bun Toanio dari Hoa San Pai beserta Lu Tekgu, adik seperguruannya. Kau lihat, kami adalah murid-murid partai besar yang selalu mentaati perintah perguruan untuk membasmi kejahatan. Cukup, hahaha, Wesio mentah. Kau perlu apa berpidato di depanku? Kau tahu apa? Dengan membunuhi para pengungsi itu, aku telah berbuat kebaikan terhadap mereka. Pertama, mereka mengungsi ke daerah pemerintah pemberontakan Liang sama dengan mencari kesengsaraan, maka aku bebaskan mereka sehingga tidak usah menghadapi bencana. Kedua, mereka itu mudah melupakan pemberontakan Cubun yang merebut tahta kerajaan. Berarti, mereka itu lemah dan pengecut, tidak setia. Apa ada harganya untuk hidup lebih lama lagi? Benar-benar alasan yang boceng li, tak pakai aturan, seenak perutnya sendiri, bentak Lo Tekgu, si murid Hoa San Pai yang memegang tongkat. Mari kita hajar tua bangka keji ini. Liu Lucian yang menonton sambil sembunyi, diam-diam merasa gembira dan kagum terhadap Kong Lo Sengjin, si kakek lumpuh. Lihai ilmu silatnya, lihai pula kata-katanya. Aneh dan juga terlalu sekali. Ia mengharapkan pertandingan yang ramai sehingga tidak percuma ia mengintai dan mengikuti kakek itu sampai sehari lamanya. Apalagi kalau diingat bahwa empat orang pengeroyok ini adalah murid-murid partai persilatan besar, Xiao Lim Pai, Kunlun Pai, dan Hoa San Pai. Tiga buah partai besar yang sering disebut-sebut dan dikagumi ayahnya. Mula-mula memang empat orang itu bergerak dengan cepat dan indah sekali, mengurung si kakek lumpuh. Wesio Xiao Lim Pai yang telah kehilangan toya itu kini mematahkan dahan pohon dan memutar-mutar dahan ini dengan tenaga besar, menimbulkan angin berderu. Tosu dari Kunlun Pai yang bernama Liong Sun Chu itu pun meloloskan cambuknya, dan terdengar bunyi keras seperti petir menyambar di atas kepala. Sungguh pun permainan cambuk itu tidak sehebat paman gurunya, Kau Bian, namun Lucian mengagumi keindahannya. Adapun kakak beradik seperguruan dari Hoa San Pai, juga tidak kalah hebatnya. Permainan pedang wanita itu amat cepat, pedangnya lenyap berubah sinar pedang bergulung-gulung, sedangkan tongkat sutenya juga bergerak-gerak laksana seekor naga mengamuk.
Akan tetapi, segera Lucian kecewa. Entah 4 orang itu hanya memiliki gerakan ilmu silat indah yang kosong saja, ataukah si kakek lumpuh yang terlalu ampuh bagi mereka? Disambar 4 macam senjata dari 4 penjuru, tubuh bagian atas kakek itu hanya bergerak-gerak seperti batang padi tertiup angin, maka semua pukulan yang mengancam tubuhnya menyeleweng ke kanan ke kiri. Tiba-tiba terdengar kakek itu tertawa bergelak. Tubuhnya yang masih bersila itu tahu-tahu sudah melayang ke atas, kemudian menyambar ke arah Hou Huat Wesio. Wesio Xiao Limpai ini kaget sekali. Cepat ia menyambut dengan sodokan toyanya ke arah ulu hati. Kong Lo Sengjin menangkap toya itu berbareng tangan kirinya menamparkan, dan dilanjutkan dengan tangan kanan yang menangkap toya mendorong keras. Hou Huat Wesio berteriak sekali, dan tubuhnya sudah terlempar ke bawah. Terdengar air muncrat, dan tampaklah tubuh Wesio itu terapung-apung seperti sebatang balok hanyut. "Siluman tua, berani kau membunuh saudara kami," bentak Leong Suncu, si Tosukun Lunpai. Cambuknya menyambar-nyambar dengan suara keras. Kakek tua itu kini sudah duduk bersila lagi di atas bambu setelah tadi menyerang Hou Huat Wesio, maka cambuk Leong Suncu menyambar ke bawah, ke arah kepalanya. Bun Toanio yang juga marah menerjang dengan tusukan pedang dari belakang, mengarah punggungnya, sedangkan Lu Tekgu menghantamkan tongkatnya ke arah pundak kiri. Kong Lo Sengjin kembali mengeluarkan suara ketawa keras. Ia membiarkan cambuk itu mengenai kepalanya. Ujung cambuk menghantam kepalanya terus melibat, akan tetapi ketika Tosukun Lunpai yang kegirangan melihat hasil serangannya itu hendak menarik kembali cambuknya, ia kaget setengah mati karena cambuknya seakan-akan telah tumbuh akar di kepala kakek itu, tak dapat ditarik kembali. Pedang yang menusuk punggung dan tongkat yang menghantam pundak juga tidak ditangkis, akan tetapi pedang dan tongkat meleset hanya merobek baju saja, seakan-akan yang diserang adalah baja yang keras dan licin sekali. Selagi 3 orang pengeroyoknya kaget, kakek itu sudah menyambar cambuk dan tubuhnya kembali mencelat ke atas. Kedua tangannya bergerak cepat sekali sehingga sukar diikuti dengan pandang mata, menamparkan 3 kali ke arah kepala para pengeroyoknya. Sambil menamparkan, ia terus mencengkram dan melempar. Hanya jerit 3 kali terdengar, dan tampaklah 3 orang gagah itu berturut-turut melayang dari atas tebing, jatuh ke dalam sungai, dan tubuh mereka terapung-apung seperti ikan-ikan mati, hanyut mengikuti mayat Hou Huat Wesio. Suling Emas, Jilid 5 bagian 2. 2 orang pemikul itu kini menghampiri si kakek lumpuh. Dengan wajah takut, mereka menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Seorang yang lebih tua berkata, "Ong ya, hamba berdua mohon pembebasan. Sampai di sini saja hamba berdua dapat melayani Ong ya. Harap beri perkenan kepada kami untuk mengambil jalan sendiri." Kong Lo Sengjin memandang mereka, dan diam-diam Liu Lucian sudah menduga bahwa 2 orang pemikul itu tentu akan mampus di tangan kakek sakti itu. Kenapa? Apakah kalian takut? Sesungguhnya, Ong ya, hamba berdua takut menyaksikan sepak terjang Ong ya yang mudah dan suka membunuh orang banyak. Ong ya berkepandaian tinggi, tentu saja tidak takut menghadapi pembalasan mereka. Akan tetapi, hamba berdua yang bodoh, mana dapat melindungi diri sendiri kalau kelak orang-orang gagah datang kepada kami? Apakah kalian juga hendak menakluk kepada pemerintah pemberontak? Pertanyaan ini dilakukan dengan suara penuh ancaman. Bagaimana Ong ya masih dapat menyaksikan kami? Tidak sudi kami menjadi anjing penjilat mengekor kepada raja pemberontak. Hamba berdua malah akan masuk hutan menjadi perampok, mengacaukan wilayah kerajaan Liang. Bagus. Nah, kau perhatikan baik-baik ilmu ini untuk bekal, kata kakek itu. Kakek itu lalu menggerak-gerakkan kedua tangannya sambil tiada hentinya memberi petunjuk bagaimana kedudukan dan perubahan kaki harus dilakukan. Agaknya, kedua orang bekas pemikul itu sudah pernah menerima pelajaran ini, dan sekarang mereka mendapatkan petunjuk tentang rahasia-rahasianya, maka dalam waktu setengah malam mereka sudah berhasil menyelesaikan pelajaran ilmu silat yang luar biasa itu. Liu Lucian demikian tertariknya sehingga ia bertahan untuk mengintai terus sampai semalam suntuk. Ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang diwariskan kakek lumpuh itu kepada 2 orang bekas pemikulnya merupakan ilmu pilihan yang termasuk tingkat tinggi. Ia percaya bahwa biarpun baginya sendiri ilmu itu masih tidak usah mendatangkan khawatir, namun menghadapi orang lain, 2 orang bekas pemikul ini tentu merupakan 2 orang perampok yang amat tangguh dan berbahaya. Ilmu silat tadi gerakan-gerakannya seperti ilmu silat Sin Koakun. Agaknya, ciptaan si kakek lumpuh mengambil contoh ular pula. Teringat ini, ia membayangkan betapa hebatnya kepandaian si kakek lumpuh, dan kalau dibandingkan dengan ayahnya,
agaknya mereka itu seimbang. Dia sendiri terang tidak akan dapat memenangkan Kong Lo Sengjin, akan tetapi kalau di situ ada Kui Seng, tentu ia akan berani keluar mencoba-coba. Hanya ayahnya atau Kui Seng yang agaknya akan dapat menandingi kakek ini dalam pertandingan yang luar biasa tegang dan ramainya. Menjelang pagi, pada saat ayam ramai berkokok menyambut munculnya matahari yang sudah mengirim lebih dulu cahaya merahnya, dua orang bekas pemikul itu berpamit, kemudian berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kong Lo Sengjin lalu merenggut lepas dua batang bambu bekas pikulan, kemudian ia berjalan dengan langkah-langkah lebar, dengan kedua kaki masih bersila, tergantung di antara dua batang bambu yang menggantikan sepasang kakinya. Biarpun kedua kakinya terganti bambu yang terpegang kedua tangannya, namun dibandingkan dengan orang yang tidak lumpuh, jalannya jauh lebih sigap dan cepat. Bahkan dibandingkan dengan ahli-ahli ilmu lari cepat, kakek lumpuh ini masih menang jauh. Sebentar saja bayangannya lenyap ke arah timur, dari mana malam tadi dia muncul. Liu Luxian menarik napas panjang. Sayang, tidak ada Kui Seng di situ. Kalau ada, agaknya pemuda sakti itu tidak akan mau melepaskan kakek lumpuh itu begitu saja. Berbeda sekali dengan dia. Andai kata dia selihai Kui Seng, ia akan mengajak kakek itu bertempur, bukan sekali-kali untuk membalaskan kematian sekian banyaknya pengungsi yang menjadi korban, melainkan untuk diukur kepandaiannya, karena ia memang mempunyai watak tidak mau kalah oleh siapapun juga. Kalau Kui Seng tentu lain, tentu menggempur kakek itu karena telah membunuhi orang tak bersalah. Teringat akan Kui Seng, wajah Luxian menjadi muram, dan agaknya ia kecewa. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang pemuda tampan dan menyenangkan, apalagi amat mencintainya, merupakan seorang teman seperjalanan yang lumayan, daripada sekarang ini berjalan tanpa teman. Akan tetapi, setelah wajah Kam Si-ek terbayang, lenyaplah segala kekecewaan dan pemikiran tentang Kui Seng. Tiba-tiba ia teringat akan keadaan Kam Si-ek yang berbahaya, timbul kekhawatirannya, dan segera ia meninggalkan tempat itu untuk cepat-cepat pergi ke kota raja dari kerajaan Liang, yaitu kota Raja Lok yang terletak di Provinsi Honan. Luxian sama sekali kehilangan jejak Kam Si-ek, dan di sepanjang jalan tak seorang pun pernah melihat jenderal muda ini. Ia menduga bahwa andai kata benar pujaan hatinya itu diculik oleh kaki tangan kerajaan Liang, agaknya mereka itu membawa Kam Si-ek ke kota raja melalui jalan sungai. Maka, ia pun segera mencari tukang perahu dan menyewa perahu itu ke timur. Kota Raja Lok yang letaknya masih di lembah Sungai Kuning, namun agak jauh dari sungai, di sebelah selatan. Pada saat itu, Sungai Kuning airnya penuh, bahkan di beberapa bagian membanjir, meluap sampai jauh dari sungai, menyelimuti ratusan hektar sawah ladang. Dusun-dusun yang berada di lembah, yang terlalu dekat sungai, sudah banyak yang dilanda banjir. Namun, karena airnya mengalir tenang, si tukang perahu berani melayarkan perahunya menurut aliran air. Keadaan di kanan kiri sungai amat menyedihkan, dan perjalanan dengan perahu kali ini bagi Luxian benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Lenyap pemandangan alam yang biasanya amat indah, terganti keadaan yang mengenaskan, sungguh pun Luxian tidak ambil peduli terhadap bencana alam ini. Hatinya sendiri sedang penuh dengan rasa gelisah kalau ia memikirkan nasib Kam Si-ek. Tahan perahumu, minggir ke sana. Tiba-tiba Luxian memerintah tukang perahu ketika ia melihat sebuah perahu besar berlabuh di sebelah kanan. Luxian merasa curiga, perahu itu besar dan mewah, sama sekali bukan perahu nelayan miskin. Patutnya perahu bangsawan atau hartawan yang sedang pesiar. Saat seperti itu sama sekali bukan saat yang patut untuk berpesiar, maka adanya perahu di tempat sunyi itu sungguh mencurigakan hatinya. Apalagi ketika ia melihat bahwa dusun di tempat itu juga sudah tenggelam oleh air bah. Hanya satu-satunya rumah gedung di dusun itu yang masih belum kemasukan air karena kebetulan letaknya di tempat agak tinggi. Tak seorang pun manusia tampak di dusun yang kebanjiran itu, agaknya semua penghuninya telah pergi mengungsi. Kalau demikian halnya, mengapa perahu besar berada di situ, dan perahu itu pun kosong, tidak ada orangnya? Setelah perahu kecil itu minggir, dan Luxian mendapat kenyataan bahwa perahu besar itu benar-benar kosong, ia berkata, "Kau tunggu di sini. Aku hendak menyelidiki kemana perginya orang-orang dari perahu ini." Suling Emas, Jilid 5 bagian 3. Tanpa menanti jawaban, Luxian menggerakkan tubuhnya meloncat ke atas wuwungan rumah ke rumah yang terendam air. Kemudian, dengan kelincahan yang mengagumkan, ia berloncatan dari satu rumah ke rumah lain, kadang-kadang melalui pohon yang juga terendam air, menuju ke rumah gedung yang masih belum terendam air. Tukang perahu itu melongo, lalu bergidik.
Ia sudah mengira bahwa penumpangnya adalah seorang wanita Kang Ou yang pandai ilmu silat. Kalau tidak demikian, tak mungkin gadis muda dan cantik jelita ini berani melakukan perjalanan seorang diri, apalagi gadis ini membawa pedang. Akan tetapi, ia hanya mengira Lucian seorang gadis yang pandai main pedang seperti biasa dipertunjukkan para penjual obat. Siapa kira gadis ini dapat berloncatan seperti itu? Jangan-jangan dia bukan manusia, pikir si tukang perahu. Menurut cerita rakyat, di waktu sungai banjir meluap-luap seperti itu, siluman-siluman pada bermunculan, juga para dewi-dewi yang sengaja turun dari khayangan untuk menggempur para siluman yang hendak merusak manusia dengan air banjir. Biarpun rakyat tak pernah melihatnya, akan tetapi selalu terjadi pertarungan hebat antara para dewa-dewi melawan siluman-siluman. Betapapun juga, dewa-dewi yang menang dan air yang digerakkan siluman mengamuk ke dusun-dusun itu akan kembali ke sungai pula seperti biasa. Kini melihat gadis penyewa perahunya pandai, terbang, melayang-layang dari rumah ke rumah, si tukang perahu bergidik. Tidak tahu dia itu dewi atau siluman, akan tetapi sinar matanya tajam mengerikan. Lebih baik aku pergi sebelum ia kembali. Melihat Lucian berloncatan makin jauh, diam-diam tukang perahu segera mendayung perahunya ke tengah lagi dan melarikan diri dengan perahunya dari tempat itu. Ia tidak peduli bahwa uang sewa perahu belum dibayar. Ia sudah merasa lega dan puas dapat meninggalkan gadis itu, karena siapa tahu, bukan dia menerima pembayaran, malah dia harus membayar nyawa. Liu Lucian tidak tahu bahwa perahunya telah pergi meninggalkannya, karena ia sedang berloncatan mendekati gedung dengan hati berdebar, penuh harapan akan dapat melihat Kam Siek. Ia meloncat ke atas genteng gedung itu, dan dari atas genteng, ia mengintai ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat 6 orang anak perahu. Mereka duduk menghangatkan tubuh di dekat tempat perapian sambil makan roti kering dan dendeng. Terdengar mereka bersungut-sungut, kita ditinggalkan di sini, untuk apa? Kalau banjir makin besar, kemana kita harus bawa perahu? Lebih enak menjadi pegawai di darat kalau begini. Banyak teman dan aman. Masa untuk mengawal seorang tawanan saja harus menggunakan pasukan 50 orang lebih? Dan keadaan tawanan itu lebih enak daripada kita. Sam Lote, kau jangan bilang begitu, cela temannya. Tawanan itu memang seorang penting. Siapa tidak mengenal Jenderal Kam Siek? Malah aku mendengar dari anggota pasukan, bahwa komandan mereka menerima perintah khusus dari kota raja untuk menghormati Kam Goanswe sebagai tamu agung. Kita hanya petugas-petugas biasa, mau apa lagi? Lucian girang sekali mendengar percakapan mereka ini. Dengan kepandaiannya yang tinggi, ia meninggalkan tempat itu tanpa ada yang mengetahui. Gedung itu letaknya di tempat tinggi maka tidak terlanda banjir. Di bagian belakang gedung merupakan kaki sebuah bukit kecil, dan kesinilah Lucian mengambil jalan ke selatan, ke kota Raja Lokyang. Tak lama kemudian, ia sampai di jalan besar dan segera mempercepat larinya. Sayang, kudanya ia tinggalkan ketika ia mempergunakan jalan sungai. Akan tetapi, karena ilmu lari cepatnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, Lucian segera mempergunakan ilmu lari cepat Liok Te Hui Teng sehingga tubuhnya berkelebat seperti terbang cepatnya, tidak kalah cepatnya oleh larinya seekor kuda biasa. Perjalanan selanjutnya melalui pegunungan yang biarpun jalannya lebar, namun banyak naik turun dan amat sunyi. Ini pegunungan Funiu yang puncaknya menjulang tinggi. Dari atas puncak ini tampaklah gunung-gunung yang memang banyak mengepung daerah itu. Di utara tampak puncak-puncak pegunungan Luliangsan dan Taihangsan. Di sebelah barat tampak pegunungan Chinlingsan. Di selatan samar-samar tampak di balik mega puncak pegunungan Tapasan. Biasanya Lucian amat suka menikmati tamasya alam di pegunungan. Akan tetapi kali ini ia tidak mempunyai perhatian terhadap semua keindahan itu karena hati dan pikirannya penuh oleh bayangan Kam Siek yang hendak ditolongnya. Ketika ia membelok di sebuah lereng, tiba-tiba ia melihat banyak tubuh orang menggeletak di pinggir jalan. Golok dan pedang malang melintang, darah berceceran, dan 12 orang itu sudah menjadi mayat. Mereka ini kelihatan sebagai orang-orang Kang Ou yang gagah. Melihat betapa senjata-senjata mereka tidak berjauhan, malah ada yang masih di dalam cengkeraman tangan, melihat tubuh mereka penuh luka, agaknya orang-orang ini telah melakukan pertandingan mati-matian dan nekat. Jelas kejadian ini belum lewat lama, mungkin pagi tadi, dan di situ tampak bekas-bekas pertempuran dahsyat. Lucian berdebar, apakah hubungannya belasan mayat orang ini dengan ditawannya Kam Siek? Hatinya makin khawatir, dan ia mempercepat larinya mengejar ke depan. Menjelang senja, ketika ia menuruni lereng, ia mendengar suara hiruk-pikuk di kaki bukit. Jelas terdengar suara banyak orang sedang berkelahi,
diselingi ringkik kuda dan denting senjata tajam saling bertemu. Lucian mempercepat larinya, dan napasnya terengah-engah ketika ia tiba di tempat pertempuran, karena selain terus-menerus ia mengerahkan ginkang untuk berlari cepat, juga hatinya selalu penuh ketegangan dan kekhawatiran akan keselamatan pemuda idaman hatinya. Kiranya banyak sekali orang yang bertanding di depan sebuah danau kecil di kaki bukit itu. Hampir 100 orang banyaknya saling gempur dan merupakan perang kecil yang kacau balau. Ada yang masih menunggang kuda, ada yang sudah bertanding di atas tanah, bahkan ada yang bergulat sambil bergulingan, saling cekik dan saling jotos. Tidak kurang pula yang terlempar ke danau, sedang berusaha berenang minggir. Kacau balau dan hiruk-pikuk, suara makian diseling teriakan marah, keluh kesakitan, dan ketakutan. Lucian dapat menduga bahwa orang-orang yang berpakaian seragam biru itu tentulah pasukan yang mengawal atau yang menawan Kam Si-ek, karena di antara mereka ini masih banyak yang menunggang kuda. Adapun lawan pasukan ini adalah orang-orang yang berpakaian macam-macam, ada yang berpakaian petani, ada pula yang berpakaian pendeta, akan tetapi sebagian besar berpakaian pengemis. Tentulah segolongan dengan Wei Hokai Pang, pikir Lucian, dan tentu saja hatinya lalu condong membantu para pengemis. Bukankah Kam Si-ek tertawan oleh pasukan itu dan kini para pengemis hendak menolongnya? Akan tetapi, Lucian tidak berniat membantu mereka. Matanya mencari-cari karena ia tidak melihat Kam Si-ek. Ia tidak mempedulikan pertempuran hebat itu, karena yang ia butuhkan untuk dicari adalah Jenderal Kam. Suling Emas, Jilid 5 bagian 4. Dengan sama sekali tidak mengacuhkan pertandingan, Lucian berjalan terus memasuki gelanggang perang. Kalau ada senjata menyambar, tidak peduli senjata pihak pasukan atau lawan mereka, ia mengelak dan kaki tangannya bergerak merobohkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Hebat sepak terjang gadis ini. Baik pihak pasukan maupun pihak pengemis, sekali terkena pukulan maupun tendangannya pasti roboh. Di mana Kam Si-ek? Berkali-kali Lucian bertanya kepada seorang anggota pasukan yang ia robohkan, akan tetapi tak seorang pun mau menjawabnya. Bahkan, ia segera dikeroyok 4 anggota pasukan. Golok gagang panjang dari 2 orang lawan yang masih menunggang kuda menyambar ke arah leher dan pinggang Lucian. Cepat gadis itu melompat, menyambar belakang golok, membetot dengan gerakan mendadak sambil menendang ke arah golok kedua. Golok pertama yang ia tarik itu terlepas dari pegangan dan menghantam kawan sendiri yang menyerang dari kiri, tepat mengenai pahanya dan menembus memasuki perut kuda. Kuda itu meringkik keras dan kabur membawa penunggangnya yang hampir putus paha kakinya. Adapun orang yang terampas goloknya, hampir saja jatuh terguling karena terbetot. Pada saat itu, 2 orang pasukan yang tidak berkuda sudah menyerbu pula dari depan dan belakang dengan menggunakan pedang. Lucian tidak pedulikan mereka. Tubuhnya meloncat ke atas, dan tahu-tahu ia sudah berdiri di atas punggung kuda, tepat di belakang lawan yang terampas goloknya tadi. Sekali menggerakkan tangan, ia sudah mencekik leher lawan dari belakang. 2 orang temannya hendak menolong, akan tetapi Lucian mengangkat tubuh lawan dan menggunakannya sebagai perisai. Tentu saja 2 orang itu tidak berani menyerang, takut melukai tubuh teman mereka sendiri yang ternyata adalah seorang atasan mereka. "Hayo, katakan di mana adanya Kam Goanswe." Lucian membentak sambil mempererat cekikan pada tengkuk si perwira yang sudah tidak berdaya itu. Di sana." Perwira itu menuding ke arah batu karang besar. Lucian cepat membanting tubuhnya ke atas tanah, meloncat turun dari kuda, dan berloncatan ke arah sekelompok batu karang yang memang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Tempat itu terjaga oleh beberapa orang anggota pasukan, dan agaknya orang tawanan itu disembunyikan di belakang batu-batu. Sebelum Lucian sempat turun tangan, tiba-tiba ia mendengar gaduh luar biasa di antara orang-orang yang bertanding. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, berkepala gundul, menggunakan kedua lengan bajunya mengamuk. Seperti sepak terjangnya sendiri tadi, laki-laki gundul itu tidak peduli siapa saja, asal berada dekatnya, lalu disapu roboh oleh ujung kedua lengan bajunya. Akan tetapi, gerakan laki-laki ini jauh lebih hebat, lebih ganas, dan sebentar saja tubuh orang-orang bergelimpangan di sekitarnya. Kemudian, laki-laki itu melompat, dan bagaikan terbang saja, tahu-tahu ia sudah tiba di depan batu-batu karang besar. 5 orang penjaganya segera mencegat dengan senjata di tangan, akan tetapi sekali laki-laki tinggi besar itu menggerakkan tangan kakinya, 5 orang itu terlempar semua, terbanting pada batu karang, dan hebatlah kesudahannya. 2 di antaranya pecah-pecah kepalanya.
Yang tiga mungkin patah-patah tulang iganya karena mereka roboh tak dapat berkutik lagi. Raksasa gundul itu tertawa hahaha, lalu melangkah lebar memasuki sekelompok batu karang itu, dan di lain saat ia telah melesat keluar sambil mengempit tubuh Kam Siek. Kagetlah Lucian. Cepat ia menggerakkan kakinya menjejak tanah, dan tubuhnya melesat pula mengejar. Akan tetapi, gerakan si raksasa gundul itu benar-benar hebat karena sebentar saja ia sudah jauh meninggalkan tempat pertempuran. Betapapun juga, Lucian tidak mau mengalah. Gadis ini mengeluarkan ilmunya berlari cepat sehingga kedua kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah lagi. Lepaskan dia, ia membentak setelah dapat menyusul sehingga jarak mereka hanya tinggal 5 meter lagi. Kedua tangan gadis ini bergerak, dan serangkum sinar kemerahan menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum rahasia yang amat hebat. Gadis ini amat suka akan bunga-bunga yang harum, maka sejak kecil ia mempelajari keadaan segala macam bunga. Setelah ia pandai ilmu silat dan banyak mendapat petunjuk ayahnya tentang pelbagai macam racun, maka ia lalu dapat mencampur racun-racun berbahaya dengan sari keharuman bunga, maka terciptalah jarum-jarumnya yang ia namakan Siang Tok Ciam, jarum racun harum. Memang amat harum baunya jarum-jarum ini. Bahkan ketika menyambar dengan sinar merah, sudah tercium baunya yang amat harum, begitu harumnya sehingga dapat memabukkan orang. Tidak terkena jarumnya, baru mencium baunya saja sudah cukup berbahaya, apalagi kalau sampai jarum itu menembus kulit memasuki jalan darah. Akan tetapi, raksasa gundul itu benar-benar lihai sekali. Tanpa menoleh, ia sudah mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum itu memasuki lubang tangan baju dan menancap di situ. Tiba-tiba raksasa gundul itu berseru keras, tangannya bergerak, dan jarum-jarum itu menyambar keluar, kembali ke pemiliknya. Tentu saja Lucian terkejut sekali. Cepat ia menyampuk jarum-jarumnya sendiri dengan pedangnya yang sudah ia cabut keluar. Lawan ini benar lihai, pikirnya, dan terkejutlah ia ketika teringat bahwa raksasa gundul selihai ini kiranya hanya ada seorang saja di dunia, yaitu Ban Pilocia. Ban Pilocia, tokoh utara yang sudah bertanding 2 hari 2 malam melawan ayahnya dan berkesudahan seri. Bahkan Kuiseng sendiri yang begitu sakti, sampai dapat dihancurkan sulingnya oleh raksasa gundul ini. Sejenak Lucian meragu, terang bahwa dia bukan lawan kakek itu. Akan tetapi, Kam Siek telah dikempit dan dibawa lari, bagaimana ia dapat mendiamkannya saja? Gadis ini sudah mempersiapkan jarum-jarumnya lagi. Akan tetapi, melihat kakek itu tidak mempedulikannya dan malah lari makin cepat, ia berpikir dan tidak jadi menyerang, melainkan terus mengikuti dengan cepat pula, takut kalau-kalau tak dapat menyusul. Ia tentu tidak berniat membunuh Kam Siek. Kalau hendak membunuhnya, perlu apa dibawa lari-lari? Agaknya Kam Siek tidak berdaya, tentu sudah terkena totokan sehingga terlihat lemas. Kalau mau dibunuh, sekali pukul juga mati. Karena berpikir demikian, maka Lucian tidak jadi menyerang secara nekat, melainkan kini ia membayangi Ban Pilocia yang terus lari memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Dengan hati-hati sekali Lucian menghampiri sebuah bangunan kuil tua yang berada di dalam hutan. Ia tahu bahwa Ban Pilocia memasuki kuil itu, maka ia tidak berani menerjang masuk secara sembrono. Bukan ia takut menghadapi bahaya, melainkan Lucian seorang gadis yang cerdik. Sia-sia saja kalau harus menempuh bahaya dan membiarkan dirinya dirobohkan atau ditangkap pula, akan gagallah usahanya menolong Kam Siek. Ia berindap menghampiri kuil dan mengintai. Senja telah datang akan tetapi cuaca di luar kuil belum gelap benar. Hanya di sebelah dalam kuil yang tua dan rusak itu sudah gelap. Akan tetapi, ia dapat mendengar suara Ban Pilocia yang parau diselingi suara ketawanya penuh ejekan.